Mungkin karena kutu air, padahal udah tak bersihkan ya. Udah tak bersihkan sih keramik aku kayak gitu. Ya kesel aku. Jam berapa ya? Jam 12 malam. Lewat 5. Luar tuh. Aku pakai kasarnya segini soalnya aku nggak bisa tuh. Gelap di luar, lagi gelap tuh lampu-lampu gelap kan. Aku kasih air ini aja, ini kasih air ini aja biar larut dulu. Aku pakai ini 100 derajat Celcius. Udah mendidih ya. Iya, airnya bening lah. Ini air itu air padaan. Aku cek dulu. Oh, masih panas sekali, tapi biarin anget ya, nanti kan cepet angetnya. Kayak gini begitu dulu. Oh, di kamar mandi tuh, kamar mandi aku bersih toh. Bersih sekali. Lumayan. Saya ini kan dikasih garam merah kayak gini. Dikasih garam tuh lembut sih. Aku takut. Gak boleh makan petis. Aku petis tuh setiap minggu sekali tok. Udah kayak gini aja tadi malam udah aku. Nanti makanya kalau aku misalkan nggak tahu ya kenapa, mungkin aku nggak nggak ngepel, paling aku nggak ngepel. Masa ngepel setiap hari udah bersih kayak gitu. Udah ya kayak gini aja, kaki aku udah sembuh. Kan nggak ada apa-apa. Adik aku tuh kalau sakit itu diantar adik aku ke dokter dulu pernah. Aduh sakitnya. Udah ya kayak gini kok makin banget kaki aku ini, sumpah. Duh. Udah ya kayak gini. Kayak gitu aja perawatan rutinnya. Kalau ke sawah, aku nggak tahu. Seandainya ini dibiasakan sejak kecil kayak itu ya kuat. Kalau dibiasakan sejak kecil. Tapi kalau enggak, kalau misalkan aku bercocok tanam, kamu kok bercocok tanam, teman-teman aku pingin aku kayak gitu loh. Nggak ada ibu. Kepingin aku bercocok tanam. Kepingin lah. Rasanya metik aja aku nggak. Kalau tomat sama lombok sih masih lah bantu-bantu bermain-main kayak gitu. Waktu itu bermain di sawah nggak serius. Coba serius ngono bapakku, nggak usah tenaga kerja pak. Aku aja satu 3.450 meter persegi aku mampu kayak gitu loh. Sendirian kan nggak dijual. Kalau aku lihat di Blitar tuh nggak jual langsung kok, bertahap. Bapakku juga kayak gitu dulu, bertahap. Sekali bangun pagi kayak gitu menjelang subuh ini aku nonton video aku dulu kayak gitu aja. Kakiku udah aman, aku nanti kayak biasanya belanja. Kayak aku nggak nyangka sih aku kayak gitu. Mau kayak apa dulunya aku ya kayak gitu, teman nggak aku video kayak gitu. Sekarang sih lebih terorganisir. Ya wis tak jalani aja pelan-pelan setiap hari, pelan-pelan aja aku tak nonton video aku mau ngomong apa lagi ya yang kira-kira menurut aku itu nasihat kayak gitu buat anak-anak muda yang belum mengalami gelombang kehidupan. Aku nggak bilang gelombang perkawinan ya, gelombang kehidupan kayak gitu. Aku waktu masih kecil tuh udah punya gelombang sendiri, bagaimana aku bisa mendapatkan hasil yang baik
rapot kayak gitu. Rapot yang baik dan menghadapi teman-teman. Kadang kan ya cuman biasa kan, masih kecil kayak gitu loh, masih SMP. Baik-baik semuanya, kayak Hindra sama temen aku tuh dikasih, aku temenku SMP kan temen SMA juga, aku dikasih kotak pensil, apa pensil ya, kaset kayak gitu. Baik banget. Kamu suka lagu-lagu pop? Kamu suka ini, Li? Suka bawaannya pulang kayak gitu. Aku ya tak kowa ya omongan. Memang apa, temen aku kan apa ya, kayak gitu, nggak pelit kayak gitu loh. Udah ya, aku tak nonton dulu. Pokoknya apa yang ada di otak aku, menurut ini kisah yang bagus kayak gitu. Jangan, waduh, masih ada nggak ya bullying kayak gitu. Mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang kan udah tahu media sosial ya. Apalagi sudah ada daily vlog, family channel kayak gitu. Udahlah kayak gitu. Tuh, mungkin apa aku nggak ada keinginan kayak gitu. Untuk aku gak ngasih tahu aku sih gimana. Coba misalkan aku ya, aku bayangin aja aku bermedia sosial di situ kayak gitu. Apa yo aku iki kayak gitu. Aku pertama kali aku dikasih tahu, Li, kamu kok sekarang kayak gitu sih, kayak gitu. Nyuruh orang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Loh kan aku poco-poco. Ke kanan, ke kiri. Ya, aku soalnya melihat ketidakwajaran kayak gitu loh. Ketidakpuasan juga kayak gitu. Kenapa ada orang seperti ini? Aku kan bilangnya psikologis ya. Kenapa ada orang seperti ini? Kenapa aku harus begini kayak gitu ya, kayak Doraemon lah. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu kayak gitu. Sekarang aku kadang responnya aku kaget kayak gitu. Aku harus ngapain ini kayak gitu. Aku harus ngapain ini. Kadang-kadang kalau aku udah tahu keadaan kayak gitu, udah tahu medan kayak gitu, aku cuek aja. Pernah sekali itu adik aku ya, makan dulu, makan di mana kayak gitu ya, langsung meludah kayak gitu. Aku diem aja. Ini adikku kenapa kayak gitu, kok kamu nggak kenal sama orang kok meludah kayak gitu loh. Iya, aku nggak tahu, tapi ya nggak tahu ya. Kemudian aku jalanin aja. Mbak Lili, ayo ikut eh, eh, buka puasa apa sahur ya? Aku lupa. Kayaknya buka puasa. Apa sahur? Sahur kayaknya. Subuh-subuh kayak gitu. Ayo berangkat aku sama adik aku. Terus aku sahur kayak gitu. Terus ya udahlah, aku makan aja kayak gitu sama anak aku kayak gitu. Ya kayak gitu, Pak suami aku nggak mau ikut. Ya wes nggak gelem. Mungkin apa, mobilnya jaga rumah kayak gitu loh. Jaga rumah pas bulan puasa kayak gitu. Ya wes, salah adik aku tuh kayak pas itu, adik aku kenapa Mbak, terus besok paginya kan nginep kayak gitu loh. Mbak Lili besok ya, kalau nanti bermedia sosial Mbak Lili nanti kayak Mama Dede. Opo Mama Dede iku lho, seperempat aku warisan tuh dibaginya, aku bisa apal. Coba lihat ya itunya Mama Dede. Berapa yang harus dikasihkan ke anak perempuan, seperempat itu. Aku kayak gini, kok jelimet banget. Aku pikir yang penting sesuai kondisional lah, aku kayak gitu. Adikku ngasih 100 itu menurut aku daripada nggak dapat kayak gitu loh. Soalnya ibuku udah nggak ada itu kan, yang nggak tahu aku dinasihatin apa sama sama ibu aku nggak mau bu kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau berusaha dulu cari sendiri, kasarannya tuh kayak gitu. Lagian itu ibu yang bangun, mau terserah ibu mau diapain kayak gitu. Tiba ibuku gak ono cepet kayak gitu loh. Setidaknya mungkin terfikirlah mau dikontrakkan kayak gitu, atau mau ada kos-kosan, kan berapa kamar itu ya. Ada di atas tuh 3, di bawah 3, 6 kamar lah kira-kira. Satu, iya, 6 kamar dipakai satu orang aja kayak gitu loh. Satu orang aja di situ kayak gitu. Nggak ada yang mau nginep di situ itu kayak gitu. Nggak ada, nggak masuk. Memang kan mau ada orang itu kan, itu ya, ada kan harusnya
majikan ya opo iki omahe arep diapakno kayak gitu. Padahal ibuku butuh-butuh banget biaya kayak gitu untuk ke dokter, untuk apa tuh namanya, untuk berobat kanker stadium 4. Terus ya udah aku nggak buka-buka, nggak ada, kayak blank kayak gitu loh. Jadi ibuku jual ladang yang buat investasi kayak gitu. Mungkin kalau dibuat pasar lagi itu lebih mahal, dibeli aja kayak gitu dulu kayak gitu. Habis itu lah yang mbok dikandani ya, kenapa nggak rumah sana aja yang dikoskan kayak gitu. Men aku udah nggak bilang nggak mau kalau ada ibu kayak gitu pernah nasihatin aku, hitam putih itu apa kata aku, pembagian warisannya kan udah selesai. Ini punya Hendra adik aku, ini punyaku, ini punya adik aku, sawahnya juga kayak gitu, tinggal balik nama semuanya pakai, harus balik nama kayak gitu loh, tinggal balik nama. Nggak tahu aku, aduh capek kayak gitu aku. Sebenarnya aku cuma ngomong flashback ya, harusnya itu kan kayak gitu ngasih usulan di koskan aja kan, terima kos-kosan kayak gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Ibuku ya udah dijual kayak gitu. Blank banget, blank, kacau. Pinjem Rp125 aja ke PMII waktu itu, Palang Merah Indonesia ya. Endi masih duwe 100 selawe akuan. Ya ampun, sedih aku ya Allah. Aku jadi bapakku kayak opo. Bapakku di sini nelongso jadi bapak aku itu kayak gitu. Makanya aku lebih deket sama bapakku. Rata-rata ya anak itu lebih suka comfortable sama keluarga bapak sebenarnya daripada keluarga ibu kayak gitu. Aku nggak tahu ya, banyak maunya kayak gitu. Kalau feodal tuh ya banyak maunya, keluarga ibu itu seenaknya sendiri, mentang-mentang itu kan apa, tapi kadang-kadang keluarga bapak itu lebih jahat kayak gitu loh, lebih jahat, mudah sekali apa, menjodohkan kayak gitu. Bapak kayak bapak ya nggak apa-apa kayak gitu, ibuku bilang bule aku dari bapak aku. Nggak apa-apa bapakmu nikah lagi, ada yang ngurus rumahnya kayak gitu. Siapa kayak gitu, tetangganya dia kayak gitu. Ampun ya ampun, kenapa aku nggak di Probolinggo sih? Kenapa aku nggak di Probolinggo sih? Nggak di Probolinggo pun ya waktu ibuku itu masih belum kering kayak gitu kuburannya itu. Berapa hari ya aku, kayaknya masih 40 hari kayak gitu, masih baru-barunya 40 harinya bapak aku itu kayak cari istri kayak gitu, kemana pak, ke Keraksan kayak gitu, temennya naik haji. Oh kayak gitu, Pak Sapa kayak gitu ke sana ya. Ya itu aku, tapi aku ada malam Jumat kan biasa pakai sesajen kayak gitu. Makanan kesukaan ibu aku kopi sama apa ya. Udah sama itu aja dipakai dupa kayak gitu, pakai arang itu dikasih kemenyan kayak gitu, diobongi. Bapak ini kok gak teko-teko sih arpe maghrib, itu dilaksanakannya sebelum maghrib. Mau maghrib ini, kalau sudah maghrib itu tinggal tinggal apa? Tinggal nggak ada, sudah terlambat kayak gitu. Harus sebelum maghrib itu diobongi pakai doa kayak gitu. Aku nggak tahu doanya Jawa apa Arab, aku nggak tahu. Pokoknya kayak mantra kayak gitu. Namanya juga tradisi ya di sana tuh. Terus habis itu bapak kok gak teko-teko sih, nu aku sama Pak Cahyo juga, bapak kok nggak datang-datang sih. Terus aku nanti aja sih bapak. Bapak nang iku nang Keraksan, Pak Sopo, Pak Sugito. Aku cuekel kayak gitu. Aku tahu itu temannya naik haji. Dulu temannya naik haji. Terus bapak iki tak omeli.
stres aku itu waktu itu. Aku cuma mikir bapak ingin aja lagi ya kayak gitu. Waktu itu bapak kuburannya ibuku masih baru kayak gitu. Wis pak iku wis tak cepatno wis tak obongi. Paling kate njaluk nikah iku dolek-dolek kanca wis. Ya paling curhat ya, sedih kayak gitu paling istrinya nggak ada kayak gitu. Ya iyalah kayak gitu. Bapakku marah, ibuku kenapa ya, kayak gitu. Aku aja yang di sasaran sana aku terkenal dengan anak manja kayak gitu. Aku tok sing salah no. Atau aku perasaan ya kayak gitu. Ndak suki-suki orang iki gak mulai. Sudah disuruh cerai sama ibu aku. Aku ngomong sama mertua aku. Makan jeng ora wis ngono. Lok-lokan ndak kroso. Ibu bapakku kan nikah lagi kayak gitu. Mbak Lili kok nikah sama orang kayak gitu sih bapaknya? Kok gak yang cantik sekalian kayak gitu. Memang bapakku pernah ngomong kok nek dolek bojo, ya dalam arti kok ditelan mentah-mentah kayak gitu, pelacur kayak gitu aku. Kan aku bilang kalau misalkan bapakku itu milih menantu, cari yang kaya kayak gitu, podo ae. Elek mangani, yo apa jenenge? Ayu yo mangani kayak gitu. Ya dalam artian itu yang bagus. Aku misalkan ya aku adik aku tuh pernah kayak gitu loh. Apa ada yang deketin kayak gitu. Banyak gitu. Ada yang ke rumah, ada yang jengkel lama-lama kan namanya juga ada yang gimana kayak gitu. Aku itu kalau punya menantu itu terserah, yang penting sama sukanya kayak gitu loh. Terus habis itu ya namanya bapak aku ya marah juga anak-anak laki-laki kayak gitu loh. Ya wes kamu kalau putus sama dia ya sudah kayak gitu. Gak takut juga kan ya. Bapak aja kalau cari perempuan tuh 10 masih bisa kayak gitu. Bapak aku kayak gitu. Namanya adikku tuh takut drop kayak gitu. Ya udah kamu kerja. Dolek ae sing cocok kayak gitu. Ya kayak gitu terus ya aku kayak gitu. Ibuku pas ke nasabah kayak gitu. Jadi nasabah bang kayak gitu ya. Jadi nasabah kan. Ya biasa ibuku bapakku guyon. Sudah punya pacar mbak kayak gitu gitu. Belum kayak gitu mungkin ya terus ke rumah terus jadian sampai sekarang kayak gitu. Wis pilih bapak ibu wis mungkin adikku kayak gitu udah banyak siapa aja ya aku kenal semuanya kayak gitu. Aku bagian yang iya kayak gitu bagian yang terima tamu. Sopo ayo setahu mbak itu mbak nggak suka kenalan di sana tuh kenalan aja sudah tak lamar ndak ya kayak gitu kan udah ya itu apa ya pedagang emas katanya itu adik aku tuh repot selaku cowok ya kalau ada perempuan ya kayak gitu biasa di keluarga itu yang ngono aku makan capek aku loro ae lanang sekarep pokoknya kamu nggak nggak usah pakai apa hutang kayak gitu hutang itu kayak wis ngerti ngono sapa sing gelem kate hutang. Aku nggak mau ibuku nggak ngomongi sih kalau hutang jane itu hutang pisan apa ya kayak apa mau milih lagi kayak gitu perempuan ya jengkel aku kalau aku dulu nggak ada cinta-cintaan sih kayak gitu loh aku jengkel aku ke temanku kayak aku pingin apa ya kerja tapi ngantuk pak suami aku terusin ndak ini sih oh kerasa gampang apa angel tapi ada koordinasi kayak gitu aku sama pak suami itu kayak gitu aku mau diajarin sih mau aja kayak gitu tapi pak suami aku wes gak usah wes udah kerja banyak banget aku sebenarnya bisa loh ngedit kayak gitu kalau diajarin kayak gitu kamu belajar sendiri laptopnya cuma satu ayo selesai videoku selesai laptopnya pak suami yang pakai
pakai HP, ada yang bisa. Jahat banget loh. Makanya aku kepinginnya kalau anak sekarang tuh sekali milih itu smart banget kayak gitu. Sekali milih langsung jadi ya tidak ada tidak ada huru-hara lah kayak gitu di keluarga. Kalau kadang-kadang ada aja dia datang ke sini, mau minta warisan itu. Dia datang ke sini, mau minta warisan itu. Pernah aku sih ada perasaan kayak gitu kalau pulang ke rumah kayak gitu loh. Sama adik aku itu, ngapain mbak, kok mobilnya dikembalikan, biar aja kayak gitu, rusak juga kayak gitu. Aku kayaknya sebentar lagi rumahku mau selesai kayak gitu. Ya enggak tahu aku dijual apa enggak kayak gitu. Diminta sama bapaknya mungkin. Enggak tahu kenapa. Kata-katain gerobak mungkin sakit hati ya. Padahal itu kan istilahnya itu sama, aku kan Bu Irawan juga. Ayo sama aku kan waktu itu apa ya? Suzuki Cherry apa? Istilahnya kalau mobil lama tuh gerobak kayak gitu, sensitif ya wes. Rasanya aku yo gak sensitif pisan tampet. Iya memang aku ngapain sih kayak gitu. Kalau disuruh bawa kerja juga loh waktu itu. Kerja bensinnya loh, aku sampai stres kayak gitu. Kerja loh bensinnya piro kayak gitu. Berapa juta aku kalau dari sini ke sana itu kayak gitu. Mbok kon balik nopo kon nopo kayak gitu. Rusak-rusakan. Aku juga gak apa-apa balik noai kayak gitu aku. Terus aku pulang naik bis kayak gitu. Duh, aku ngene becek anune yo sampai kepengin makangkang ae kon nang Facebook kayak ngono. Percuma kon masih sekolah S2. S2 ne kon teko korupsi kayak ngono. Ya aku tuh aku gak milih adikku, adiknya suami aku. Menurut aku sama kayak gitu. Adikku tuh ya hati-hati kayak gitu. Ibuku pernah jadi jabatan publik kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Adikku nggak pernah menjelaskan, Mbak, aku guyonan itu nggak pernah kayak gitu. Mungkin sakit ya mbaknya terpontang-panting bagaimana bagaimana apa ya masalah ekonomi ini selesai kayak gitu, minta ibu minta ini. Tapi pak suami aku guyon-guyon kayak gitu sampai aku pernah loh ada anak-anak kecil kayak gitu masuk ke rumah. Ayo presiden presiden, apa sih kok ono perasaan kini duduk komplek tentara pikir aku kayak gitu ya. Memang di situ depan ada angkatan laut kayak gitu. Kalau mau jadi ya jadi aja kayak gitu, gak usah berkoar-koar dulu kayak gitu loh. Ya aku nggak tahu kalau media sosial tuh begitu, tak pikir kayak email kayak gitu. Email kan agak closet kayak gitu. Kayak ditutup kloset. Terus habis itu ya udah kayak gitu. Aku ya Allah, kalau kayak gini caranya, aku kan dua-duanya aku tunjukkan siapa kak bapak kamu, siapa bapak aku kayak gitu. Kebetulan kan ada tetangga aku yang sama-sama Probolinggo. Terus aku tanya, kamu kenal Nurudin nggak kayak gitu. Dia dia kok gak respect banget kayak gitu loh. Duh kenapa kayak gitu loh. Padahal itu anaknya baik banget. Aku pernah, makanya kayak gitu, jangan awas Nuk, kamu kalau mau jadi pegawai negeri jangan sampai korupsi. Makanya aku kalau nanti jangan-jangan nanti jadi ratu korupsi ya. Hati-hati aja kalau kamu jadi anak petani nggak pede jadi kayak gituan, mending kamu PLT seumur hidup. Kayak gitu kan katanya kan. Sebenarnya kalau tidak tahu lagi kalau susunan struktur organisasinya ganti kayak gitu, ada pemberdayaan alamnya sendiri, pemberdayaan SDA-nya sendiri, itu nggak tahu. Namanya adik aku itu sebenarnya pengkerdilan kayak gitu ya sebenarnya. Kalau benarnya aku nggak salahin daily vlog family channel gimana anak petani. Yang masalahnya itu kan ya mungkin mbakku merasa bisa semuanya kayak gitu. Nggak gampang nggak gitu. Aku pernah berniat sih, aku sangat perfeksionis banget kalau aku di politik, aku harus kaya dan aku ya kayak gitu, aku tinggal makan enak kayak gitu ya, apalagi tinggal makan enak aja kayak gitu. Udah aku nggak tak serahkan semuanya ahli-ahlinya kayak gitu. Aku semua semua apa ya tuh, aku semua segi kayak bergerak kayak apa sih, bersinergi ya gitu loh. Aku senang aja Pak Prabowo nih bulan depan kayaknya masih ada ya
Satu kali katanya Pak suami aku nggak ada, gimana sih kayak gitu aku tetap kok nggak hemat kayak gitu. Aku deg-degan juga soalnya aku sering lupa itu air sumur aku kayak gitu. Aku tuh malu Zane. Aku kata bapak aku ya kayak gitu. Bapak aku tuh kalau nyetir mobil kan pernah jalan-jalan ke Pasir Putih kayak gitu. Ada mobil baru kayak gitu. Mobil pokoknya mobil sedan. Jalan-jalan ke mana? Itu sama adiknya bawa rujakan kayak gitu. Aku tuh selalu tanya ke bapak aku kayak gitu. Terus aku nyanyi-nyanyi. Namanya juga piknik acaranya ya. Diam. Gak enak menang, gak mau diem aja bapakku kan baru bisa nyetir soalnya. Makanya kayak gitu itu jangan terlalu sensitif kan namanya anak-anak terus langsung diem ya. Bapakku pakai supir, ini belajar nggak pakai supir. Kalau ke arah Surabaya sana, bapak aku tuh selalu pakai supir. Kalau ke arah Jember ke sana itu nggak, pokoknya Pasir Putih, pokoknya mentoknya Pasir Putih lah. Kalau masih Bali kayaknya itu, kalau Bali kayaknya bapakku masih pakai, kalau bapak aku kan udah tua waktu itu ya, nggak tua banget sih sebenarnya, tapi bapakku mata ya nggak kuat itu kayak gitu. Terus habis itu aku kalau Pasir Putih pokok mentaknya tuh bapak aku masih berani itu aja kena marahi soalnya aku di mobil pikirku piknik ya mau bawa bawa rujaan kayak gitu. Adiknya ibu juga ikut mesti wes mesti wes. Makanya aku kalau sama adik aku itu punya acara tuh aku nggak terlalu riweh kayak gitu ngikut-ngikut adiknya aku, kecuali hari-hari tertentu misalkan lebaran atau janjian dulu sama adik aku enaknya jalan-jalan kemana kayak gitu, mungkin janjian dulu. Pokoknya aku kepinnya ke Bali sih bareng-bareng kayak gitu, soalnya pak suami aku tuh sebenarnya bisa kayak gitu, cuma aku kalau mobil ini memang untuk Jawa Timur aja kayak gitu. Kalau ke Jombang kayak gitu tapi nggak sempat juga kayak gitu. Aku kepingin loh jalan-jalan ke Gontor kayak gitu, ke makam Gus Dur kayak gitu. Pak suami aku tuh udah capek kalau minggu, mungkin nanti kalau udah pensiun kayak gitu mungkin ada waktu aku jalan-jalan se-Jawa Timur kayak gitu. Terus kayak gitu cari anak aku di sekolahan kayak gitu. Tapi sekarang bisa download kan ya, bisa browsing kayak gitu, bisa searching kayak gitu. Terus habis itu kayak gitu, makanya aku takut sekali adik aku udah dia tak wanti-wanti kayak gitu, gak usah ngurusin Mbak Mbak Lili itu kayak gitu, mau kayak apa sih kayak gitu adik aku. Terus habis itu dia itu punya anak tiga perempuan semua. Mesti aku janjian dulu kalau soalnya aku takut terjadi lagi dan terjadi. Masanya kayak gini, ibuku tuh kan adiknya ibuku tuh beli rumah kan di Lumajang, Randuagung kayak gitu. Adiknya PNS, istrinya itu kayaknya anak tentara kayak gitu loh. Habis itu nikah kan punya dua anak kayak gitu. Aku setiap minggu itu kayak hampir ke sana sering-sering kayak gitu. Apa ganggu ya kayak gitu kok sampai berpisah kayak gitu. Aku makanya kayak gitu loh, apa ibuku nggak mentang-mentang sih, eh, kan bapak aku yang belikan apa, ibu aku pokoknya dijual ke ibu aku warisannya, habis itu dibelikan di Randuagung kayak itu Lumajang. Habis itu ya udah kayak paling aku suka bersih-bersih kayak gitu, kayak kayak apa, bunga-bunga itu dilap-lap kayak gitu loh. Lebih sayang bunganya daripada istrinya kayak gitu loh. Kalau bunganya tuh mengkilat, kinclong kayak gitu. Aku tak liatin aja bunganya bagus banget sih kayak gitu. Terus pernah jualan untuk jadi PNS tuh ya, jualan bakso kayak gitu. Jualan bakso kan ya. Aku tuh udah cerita belum? Aku mau keluar masuk itu baksonya aku makan kayak itu. Padahal tuh mau dijual kayak gitu loh. Tapi nggak sampai habis sih. Tapi kalau seperempat aja aku ambilin itu baksonya kayak gitu loh. Makanya apa kayak gitu aku ganggu banget kayak gitu. Nggak di perumahan, di kampung kayak gitu enak pokoknya, dingin. Terus tetangganya terus mungkin kurang apa ya, perbaikannya tuh pagar sama dapur yang kurang waktu itu kayak gitu. Udahlah kayak gitu aja, nggak, memang namanya jodoh ya kayak gitu. Mungkin baku udah nggak mampu lagi ngasih bantuan kayak gitu, nggak banyak apa ke PNS kayak gitu loh. PNS dulu gajinya masa sedikit sekali sih. Aku nggak ngerti zaman dulu memang kayak gitu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu berapa, aku nggak ngurus ya. Lumayan ada gaji 13 kayak gitu.
tambah makmur lah. Mereka kayak ngitin. Pegawai swasta itu memang lebih besar soalnya Sabtu masuk kayak gitu. Kalau lembur dihitung juga kayak gitu. Kalau pegawai negeri itu banyak yang kerja kayak gitu loh, ribuan ya. Kalau pabrik itu internal banget kan kayak gitu. Apalagi yang pabrik itu ekspor kayak gitu loh, bisa ada tambahan kayak gitu. Semuanya itu kita bekerja untuk diri kita sendiri kayak gitu. Apalagi kayak gini nih, aku kalau nonton tuh masih enjoy kayak gitu loh. Ini gimana ya kalau teman aku nonton kayak gini, aku malu banget kayak gitu. Aku general banget sih kayak gitu. Ini kadang ada agak apa, agak sentimental kayak gitu tuh. Ada aku sampai nuduh kayak gini aku kan, tapi namanya juga manusia ya. Aku harus berani ngomong kayak gitu loh. Supaya nggak terjadi itu kesombongan merajalela kayak gitu loh. Nggak tahu, aku sebenarnya malu banget kayak gitu loh, tapi ini kan Facebook milik rakyat ya. Aku sampai kalau ada ibu aku gimana ya kayak gitu. Sudahlah Bu, temen aku tuh harusnya berdiri di situ, duduk di situ kayak gitu. Sabar aja, mungkin nanti kayak gitu. Tapi kalau sudah drop out kayak gitu, misalkan aku kayak gitu, aku berjuang sendiri nggak pakai warisan, aku cuman dibantu 120 kayak itu. Aku nggak cuman bilang cuman ya, dibandingkan kalau, makanya aku sangat sangat apa ya, menyayangkan sekali kalau masih punya warisan, punya gaji, masih punya hutang kayak gitu loh. Makanya aku nggak apa-apalah buat settingan aja, tapi sebenarnya adikku tuh nggak tahu ya, namanya lulusan swasta tuh grade kan, universitas tuh ada grade-nya kayak gitu loh. Apalagi kalau pinter fluent kayak gitu, makanya aku aduh, kalau tahu kayak gitu kamu langsung aja, nggak usah lus, apa, kuliah di luar negeri aja, wes kontrak kayak gitu. Dulu pak suami aku yang nyetir kayak gitu loh. Udah di sini aja, aku males, aku pindah-pindah, aku udah cari semuanya rumah yang bikin aku nyaman nanti kayak gitu loh. Kalau mau kos ya aku seneng banget ya, aku nggak perlu beli kursi, nggak perlu beli kulkas kayak gitu loh ya. Enak kan, ala-ala anak kos kayak gitu, rumah tangga. Ya udah, tergantung kayak gini aku banyak ngomongnya, soalnya aku merasa kurang apa ya. Aku dipelanin aja, aku kalau bikin berhenti, aku kalau 1.000 kan. Bayangin aja ya, aku bukan ada yang TKI Hongkong kayak gitu, itu 2.000 subscriber loh, 2.000 subscriber loh, tapi kok nggak diterusin, aku tanya nggak dijawab. Aku belum tanya, belum lihat lagi dia pakai kreator, apa dia sendiri yang syuting kayak gitu loh. Apa sendiri yang kamera kayak gitu loh. Yang penting aku kayaknya 1.000, aku sudah kadung seneng masalahnya. Apa enggak, misalkan 1.000 kalau aku udah suka, apa enggak ingin aku terusin aja. Berkarya sampai tua kayak Pak Prabowo, Pak Pak Presiden Soeharto tuh semuanya sampai sepuh. Bapak aku aja juga kerja sampai tua kayak gitu. Padahal aku cuman pegang kamera ini kayak gitu, cas kamera kayak gitu. Ngedit bisa aja sih aku, tapi aku sama Pak suami, tidur aja kamu tuh, soalnya jam 7 tuh harus tidur, takutnya nggak bisa tidur tuh kambuh kayak gitu loh. Sebenarnya aku kalau ada warisan masa aku juga diem, nggak juga kan, nggak enak lah teman kerja aku diem, Pak suami kerja aku diam, nggak enak juga, supaya terdeteksi banget aku ngapain aja di rumah kayak gitu loh. Ngantuk aku. Tapi kayaknya kalau banyak yang diomongin kamu ada yang tersinggung nih. Biar aja kayak gitu, yang tersinggung biar tersinggung. Yang penting aku ngomong kayak gitu, makanya ada yang merajalela nanti ngaku-ngaku anak desa padahal pelacur kayak gitu. Makanya aku heran juga, pernah aku lihat fotonya tuh. Aduh, apa-apaan ini? Kok niat kuliah kok foto sak mono akene koncone, aku ngono. Gitu tuh, niat kuliah ini cari masa. Ya wis, aku nggak peduli lagi, makanya nggak suka. Kayak gini aja untuk anak aku sarapan kayak gitu. Anak-anak tuh suka ayam. Kalau aku back to nature, balik ke dulu, aku suka itu telur ceplok pakai kecap, tahu pakai kecap. Mau improvisasinya nanti aja, jalan-jalan.
Aku lagi dengerin musik. Aku harus membenci semuanya, harus mencintai semuanya. Tapi aku bisa apa kayak gitu selain folk ini kayak gitu. Makanya kalau yang tersinggung ya udah koreksi diri aja. Wong aku juga manusia kayak gitu loh ya. Aku bisa jadi setan, bisa jadi iblis, bisa jadi virus, bisa jadi racun. Aku nggak tahu. Fokus sama wajah aku nggak juga ya. Supaya apa ya? Aku itu kayaknya merasa kok aku seakan nggak berhak di sini kayak gitu loh. Aku tuh malu sebenarnya. Aku bisa mengungkapkan apa aja isi hati aku, tapi adakah yang terluka kayak gitu loh. Mengingat masa-masa itu, ya sekarang Li, ada banyak ya teman kamu yang jadi pejabat kayak gitu. Nggak tahu ya, aku nggak tahu kayak gitu. Nggak tahu ya Allah. Bener-bener kamu meruntuhkan aku. Kalau kamu sampai gagal gara-gara aku kayak gitu loh. Padahal sudah ada Doraemon, ada udah Dora. Aku suka Glenn. Terus aku suka biarkan aku bernyanyi terus. Tapi gak semuanya lagu aku suka kayak gitu. aku bisa kok. Gak semuanya aku menghayati kayak gitu. Kalau sekali ini saja kenapa dia balik-balik mau mati aja kayak gitu. Ya apa enggak? Aku harusnya enggak. Untungnya ini aku sudah di rumah kayak gitu loh, sudah di rumah sambil ngomong anak aku, sambil ini sangat efektif sekali ibu rumah tangga kayak gitu loh. Namun kenyataannya karena sakit aku lihat Pak Cahyo itu ya, udah dibelikan baju sama ibu aku kayak gitu, sarung, kopiah waktu itu lamaran kayak gitu ya. Kenapa ibuku seakan menelanjangi kamu kayak gitu loh. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Kalau aku gaya aku kayak Pak Mario Teguh, Mary Riani, ya gak bisa lah. Bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Aku ala ibu rumah tangga yang sekelumit aku pelajarin kayak gitu. Kemudian versi rakyat yang kira-kira aku selama aku tidak bermedsos aku ngapain aja aku ungkapkan di sini kayak gitu. Perasaanku tentang gejolak hatiku kayak gitu, tentang ketidakpuasanku dengan perjalanan cinta aku, bukan perjalanan hidup aku kayak gitu loh. Kalau cinta aku tuh aku sangat bisa membangun sekali kayak gitu. Karena aku dulu juga nggak suka, makanya ada yang musuhin pak suami aku, kecuali temen laki-laki kan biasa ya bersaing pelajaran kayak gitu. Zaman aku bimbel kayak gitu ya, biasa kayak gitu. Aku komputer tuh kayaknya banyak favoritnya, tapi lumayan lah kansnya bisa kayak gitu. Terus ada apoteker tuh jurusannya apa ya dulu aku lupa. Terus kadang udah nggak ngikut-ngikut dia. Aduh pating aku deg-degan juga aku bek sopo ya, tapi ya kayak gitu aku begitu teman aku di luar kan lagi sibuk-sibuknya kan ngurusin kayak gitu, aku sama Pak Cahyo, Pak Andi waktu itu belajar bareng kayak gitu. Aku gak tanya kok aku diajarin sih kayak gitu. Aku wes pasrah aja kayak gini iki, aku disuruh ibu aja kok masuk kedokteran sama teknik kimia. Kalau nggak terima udah nanti cari swasta atau gimana, ada jalan kok kayak gitu loh. Karena aku barengan satu angkatan sama adik ibu aku kayak gitu. Adik ibu aku di Malang kayak gitu. Dia kayaknya aku tahu kuliah di UPN, kayaknya nggak ikut bimbel, langsung di Unmer kayak gitu sama temennya, ikut kuliah juga. Ya wes aku di Surabaya kayak itu. Berhubung mantan aku tuh di Malang kayak gitu. Aduh kenapa nggak ikut aku di Surabaya ya kayak gitu. Oh ya udahlah, kalau nggak mau nemenin aku di Surabaya ya udah kayak gitu. Karena dia gak suka di Surabaya panas kayak itu. Tapi pernah main ke kosanku di Surabaya waktu itu di Jalan Gubeng Air Langga dia bermain kayak gitu. Ya itu Pak Cahyo pas ke rumah. Aduh jangan ke sini. Aku kayak kebentrokan kayak gitu ya. Di rumah Eyang waktu itu. Eyang bilang
anakku jenderal sekarang kayak gitu, cucuku perempuan semuanya kayak gitu. Terus habis itu tak usirin kan deh yo, kamu ke sana, habis itu teman aku ke sini loh kayak gitu. Ya udah, aku kalau liburan semester 2 pulang kayak gitu. Kadang-kadang aku awal-awal tuh ke Malang kayak gitu, lihat kos-kosannya adik ibu aku kayak gitu. Bagus kos-kosannya, dingin, namanya juga Malang kayak gitu loh ya. Ya wes, lihat aja bisa kumlot ndak kayak gitu aku. Ini mengenangmu keras keris patih ini ya. Tapi kemudian semi terpisah ya. Bila ku ingat tentang dirimu. Coba cek. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa saat ini ku masih sendiri. Aku nggak marah sih sama bule, aku nggak ulet, nggak marah kayak gitu. Jurusan hukum waktu itu kayak gitu, terus kerja di Bank Angga Probolinggo, kemudian dapat jodoh kayak gitu. Terus ya kayak gitu, langsung menikah, langsung beli rumah. Nah, namanya anak terakhir ya, langsung beli mobil kayak gitu. Aku harus merangkak ngontrak kayak gitu. Ibuku benar-benar tidak adil ya. Benar-benar tidak adil. Ayo siapa yang mempunyai nasib yang sama kayak gini? Sampai aku nanti. Aku tuh kalau nggak lihat teksnya itu aku nggak hafal, soalnya aku banyak banyak pikiran ya. Lagian aku bukan penyanyi. Namun cintamu abadi. Mau nyiapin sarapan anak aku, udah tak goreng tadi kan. Nasinya sudah ada. Mama makan. Iya nak, iya kayak gitu. Aku kayak babu congok kayak gitu loh. Iya kayak gitu. Ini ngapain ya? Aku ngalah kok buat kamu. Semuanya buat kamu kayak gitu. Semuanya buat kamu, tapi tapi mana? Kayak gitu loh. Sangat sangat lagu-lagu tuh sangat menghibur aku banget. Anakku, "Mama kan kadang aku dengerin musik kayak gitu." Aku makanya tuh tak berhenti di situ aja, wes. Jam 6.50. Ayo berangkat makan dulu. Kamu kok gak mandi-mandi dari tadi? Udah. Ya wes kayak gitu ya. Nanti makanya anakku, aku terus aja sampai dia menjadi beda kan. Aku dulu gak berani kayak gitu sama ibu aku. Oh, kayak kamu kayak gitu masa kayak gitu aku batin aku nggak berani kayak gitu. Bisa dikaplok kalau sama ibu aku kayak gitu ya, karena aku dapatnya dari pacaran ya, gak merasa punya dosa terus kayak gitu. Mana warisan nggak dikasih kayak gitu. Dek, tapi enak loh dek, kayak ayam panggang ya. Makan nak pelan-pelan. Gak nyangka banget, aku gak nyangka banget anak yang sudah punya gaji orang tuanya kayak gitu, aku ibu rumah tangga masih jadi masalah kayak gitu. Gak terima, aku udah nyoba vlog, buat apa sih ma itu, mama dapat apa kayak gitu. Oh ya wes, kasihan juga anak aku ya, kalau saatnya pada saat akhirnya nanti merasa apa ya, senasib kayak gitu loh. Aku nggak pingin, makanya aku ungkapkan pada dunia, jangan sampai terjadi lagi, terjadi lagi kayak gitu. Anakku nih, kalau kamu sampai mau miskin kayak gitu, nggak usah nikah kayak gitu. Kalau kamu mau ngajak anak orang itu, sebenarnya ini tidak adil juga ya. Ada kok orang yang mau berkorban demi laki-lakinya kayak gitu, merangkak dari bawah, ya, tapi sabar, sabar kayak gitu. Aku masih mengusahakan kayak gitu loh. Ya, sabar dek kayak gitu loh aku. Kalau masalahnya aku masih SD ya, dia nggak tahu cinta, dia nggak tahu pernikahan tuh kayak apa kayak gitu loh. Yang jelas nggak boleh pacaran kayak gitu. Kalau kamu melanggar, tanggung sendiri kayak gitu aku. Ada antisipasinya, nggak sekedar tanggung sendiri. Semua orang tua itu ada antisipasinya, tapi kayak gitu kan. Aku nggak tahu medsos ini kayaknya. Dia ketemu sama teman lamanya kayak gitu ya. Wah, sebenarnya dia tuh nggak ada apa-apa. Sebenarnya aku sama teman-teman aku nggak ada persaingan sekolah, malah aku nggak pernah
Aku nggak mau diajarin, aku nggak mau pinter-pinter banget kok, aku takut kayak gitu loh. Mungkin kamu bisa sombong Li kalau kamu jadi pejabat kayak gitu, mungkin ya wes kayak gitu lah aku. Siapa yang mau juga kayak gitu loh. Aku belanja buat anak aku. Ini ditanduri mana kan, tuh dipindah lagi kayak gitu. Repot kalau kebanjiran kayak itu. Tambak juga repot kalau kebanjiran. Luas kan, loh. Itu nggak bontot sendiri kayaknya ya. Tuh. Kota kayak gini enak kan, sepedanya taruh di sini aja, jalannya kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau kebanjiran juga gak enak, tambak juga kalau kebanjiran gak enak, tambak kalau keracunan juga gak enak. Kayak gitu sama aja, semua beresiko. Yang paling gak bisa itu resikonya hati kayak gitu ya. Aku kalau 1000 udah gak bisa berhenti gimana? Kalau gak bisa berhenti aku gak nyuruh. Apa bapakku kena Senin, aku soalnya kapok dimarahi bapak aku gara-gara ke Pasir Putih. Rencananya tuh pikir aku kan piknik tamasya kayak gitu, nyanyi-nyanyi. Bapak aku tuh gak boleh aku nyanyi. Aku mau beli ke pasar dulu ya. Ya semua ada resikonya kayak gitu loh. Tapi kata suami aku gak usah diterusin lah kayak gitu, gak usah lah kayak gitu. Tapi aku kok merasa ada yang kurang ya, kalau seandainya aku jadi kayak gitu. Aku kepingin rakyatku buat semuanya kayak gitu, dari makanannya kayak gitu. Meskipun satu hari itu satu masakan lah setidaknya, kalau dia terus tuh pasti dia nggak kekurangan. Ada jalan, misalkan ada arisan, ada PKK, ada pinjaman kayak gitu loh. Kalau sampai 3 bulan atau setengah tahun itu terdeteksi apakah dia meninggal, apakah dia sakit, apakah dia bercerai, itu semuanya kan ada kayak online semuanya ya. Kalau ada kematian online, kelahiran online, kalau mau dibuat online semuanya kayak gitu. Aku pusing, aku bertentangan sekali Pak suami aku tuh kan, tak pikir kan aku mau belajar kayak gitu, nyambungnya gimana ya. Lihat aja lah sampai 1000. Mochi luas ini waktunya panen tapi belum kering kayak. Aku suka ini. Oh itu strawberry. Yang mana? Ini. Berapaan ini Pak? 3.000 itu. Oh 3.000. Bisa. Anu 2,5. Kan kue balik mana? Iki matahari ini cerah saiki. Asik ya. Kayak aku gak tahu ketemu ae.
Bahannya habis, tinggal gagas. Aku tadi belanja ya 147.000. Ini aku ya yang ada di rumah kayak gitu loh. Sisa berapa sumber dana bulan ini kayak gitu. Kalau ada sisa loh ya. Ini ayam. Ini 37 1 kilo dada ya kayak biasanya. Ini nasi kerawu 2. Adik aku minta lebih. Ini kue-kue. Tanggal 19. Ndak ro tangane sampai koyok ngene. Kue aku belinya tadi 14.000. Nasi kerawu 2 plus kue itu tadi 21.000. Yes. 35.000. Ayam 1 kilogram dada sama dengan tadi 37.000. 0 berapa nih coba? 12 72.000. Ini ayamnya gampang lah kayak biasanya. Ini aku suka ini kayak di Mangga 2 ya. Mungkin di Surabaya ada pacar keling tuh kan, ada kan lewat Surabaya dulu baru didistribusi ke beberapa daerah kayak gitu loh. Ke berbagai daerah. Sekarang kan udah ada bandara semuanya kayak gitu loh. Aku tuh keringet ya kayak gini ya. Ya kamu anak kasarannya tuh kayak gitu loh. Alah kamu anak petani aja, adiknya tuh kayak gitu. Udah kamu kerja aja di vlog kayak gitu ya. Nanti itu beli apa itu? Minta kayak gitu ke suaminya. Tuh, suaminya kan duda. Ibunya bilang kayak gitu. Kalau satu Mbak Lili kalau satu menikah mintanya satu saudara tuh menikah semuanya. Oh ya masa kayak gitu ya kayak gitu loh. Pih, bahaya iki kayak gitu. Aku yo panasan sih jane. Tapi aku nek kalau petani itu ya kalau nggak punya ya udah diam kayak gitu. Bapak aku lebih mending keret apa tuh untuk membajak sawah itu 5 kayak gitu. Ada yang beli baru, ada yang second kayak itu karena anaknya sudah mondoknya sudah lulus, mungkin dijual ke bapak atau gimana nggak tahu aku. Aku aku masih ngantuk sih kayak gitu loh, kok beda banget ya. Aku sih nggak kaget sebenarnya kalau ada uang tuh, nggak kaget kayak gitu loh. Ini kuku aku tuh sampai kena rambutan itu kayak gitu loh. Aku sekolah teknik kimia tetap aja kayak gini aku nggak apa-apa, tapi congkak banget kayak gitu. Petani yang lain kayak gitu kenal sama adiknya kayak gitu loh. Mungkin dia ya apa ya. Kayak gitu loh aku, astagfirullahaladzim kayak gitu aku iki mesti kayak gitu loh, kayak cinta berantai, segitiga berantai dan pengacau kayak gitu. 1 2 3 adiknya itu rebutan kekuasaan kayak seakan-akan kayak gitu loh. Padahal aku lihatnya nggak ada kans kayak gitu loh. Kalau kamu mau temennya itu berhasil, kamu pasti berhasil juga kayak gitu loh. Tapi mana temanmu mana ada kayak gitu. Mbak Lili sih terburu-buru apa kayak gitu. Oh namanya aku pikir 32 tahun tuh sebentar kayak gitu, kok kayak peralihannya kok kayak gitu loh. Benar-benar aku ini lebih diktator sebenarnya di keluarga aku kayak gitu loh. Aku kalau nggak diturutin sama ibu aku cerai kayak gitu. Ya kalau aku ngerti keadaan kayak gini, entah itu aku nggak mungkin, aku kalau sudah punya anak tuh paling aku kerja cari uang yang banyak kayak gitu. Ibu di rumah aja sama anak aku kayak gitu. Kayak teman-temanku yang biasanya yang TKI kayak gitu. Jauh bengkel iya nek kon males. Biasaan mangan delok TV. Aku ya seneng TV tapi gak si ono sing kate dijagakno. Nek di perumahan itu aku udah boleh sebenarnya sama ibuku di perumahan. Biasanya pelacur.
Ya saiki ono utang-utangan, ono arisan kayak ngono. Lah yo aku bayar bunga kok. Ini aku keringetan ya. Aku lagi biasalah laundry kayak gitu. Udah belanja aku 72.000. Kemarin aku ke bengkel. Sepeda motornya udah bisa, Masya Allah. Aku lihat, dapurnya kayak opo sih, kayak tak lihat. Ya Allah, tak titeni ae dapur koyo ngono, setan iblis. Aku sampai sembayang opo setan iblis kayak gitu, setan. Aku bisa jadi semuanya, jadi setan, jadi apa kak. Kan nek digarai kayak gitu loh. Lapo aku bener awakmu sekolah nang luar negeri. Nek sik kumpul koyo bajingan kayak ngono gawe apa? Steril kandhane steril. Aku wong desa ae steril, gak pernah aku ke mbak aku itu gak pernah. Kalau gak penting ngasih makanan itu gak pernah. Wani ae aku jijik. Cerai wis tak KBN awakmu untuk pelacur ngono. Kak ya, kayak gini. Ini buat anak aku kayak gitu. Aku mau kayak gini dibungkus ya. Enggak tahu dia katanya ya gak mesti sih rezekiku, tapi nih ya wis lah. Wis kadung kuliah gak kerja, wis wirausaha gak apa-apa ya. Sopo ngerti koncone tuku kabeh ngono diboreki. Ini sambelnya enggak seberapa. Dek, pakai sambel ndak? Mau. Ini wis ndang maam wis. Enak. Sama ya 7 tahun. Di sini ada yang 9 tahun kayak gitu. Tuh kayak gitu loh. Aku ya apa sih kayak gini. Aku ada Bu Mas Ruhin dulu ya. Bu mau Facebookan tak? Aku apa medsos apa? Ya Facebook. Udah ada Facebook kayak gitu. Terus sebentar lagi terus pindah kayaknya. Kenapa sih kayak gitu aja? Kayak aku kan kalau biasanya orang yang menunjukkan kebaikan kayak gitu, ya dia akan memperoleh kebaikan juga kayak gitu loh. Nggak tahu kalau persepsinya dia ini pelacuran kayak gitu, nggak tahu. Ya masa sih kayak gitu aku. Ini kan kayak TV kayak gitu loh aku. Aku pertama kali aku sudah jadi bu guru itu ya, aku berhenti kan, resign kayak gitu. Aku coba-coba ada internet 50 ribuan, aku pasang ayat-ayat suci Al-Quran, sampai aku bikin blogger 3 kayak gitu. Sampai sekarang aku sudah menyelesaikan berapa video kayak gitu ya, 1600 kayak gitu. Ri, kalau kamu terus kayak gitu aku jadi bencong. Ya kalau 4 berapa, kalau 2 kali lipatnya kan laki-laki lagi kayak gitu loh. Kan laki-laki lagi kayak gitu. Ya udah kayak gitu, biasa kan ipar maut aku gak mau nonton. Ngapain aku nonton? Aku sudah tahu kau kayak gitu loh. Nanti aja aku gak senggang kayak gitu. Coba aku gak dikasih uang kayak gitu ya. Warisanku itu ada tabungan kayak gitu, misalkan 1 miliar kayak gitu ditabung kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, aku makan dari bunga mungkin ya, dikasih pak suami kayak gitu kan. Aku sempat nonton iparku versi lain kayak gitu loh. Kayak gitu loh, aku wes udah ada ibu sekarang, terserah kamu mau bela adiknya apa mau bela aku kayak gitu. Dari dulu aku udah ngegap kayak gitu sama adiknya kayak gitu. Terlalu kolokan kayak gitu loh. Mentang-mentang anak perempuan 1 kayak gitu loh. Iya, aku sampai nggak ngerti. Aku pernah ada temen aku ya ulang gitu, anak Pak Camat, anak Pak Sujud itu. Kan Sujud nama bapaknya itu ke rumah kayak gitu. Aku nggak berani keluar kayak gitu. Kenapa sih ada ulang, kok bisa ulang kenal sama dia kayak gitu loh ya. Habis itu aku nggak turun, biarin aja aku dikatain sombong. Kalau ada saatnya ketemu aku juga ketemu kayak gitu loh. Ya udah aku kayak gini, aku kok nggak bisa ya ke bawah kayak gitu loh. Nggak enak juga aku kayak gitu. Pokoknya kayak gimana, lebih baik berpisah di dunia daripada di akhirat nanti bengkrengan lagi kayak itu, perang ke dunia. Ketiga, keempat, kelima, keenam kayak gitu loh. Yang mana adikku nomor 2, adikku nomor 3 nggak tahu wes. Pokoknya kumpul gak kumpul mangan. Pokoknya wes kumpul status, pokoknya siap-siap mati ngono ae. Aku kasih garam, aku kasih jahe, kasih daun bawang enak juga ya. Kalau ada jahe enggak usah lada.
Aku banyak stok jahe tapi jangan terlalu banyak pedas. Ini bawang putih. Udah disimpan dulu. Kayak gitu di kulkas. Udah mau ditepung apa dikecap. Kayaknya ini anakku mau dimasak bakar kayak gitu aja atau ditepung ya soalnya. Tapi aku belum beli tuh tepungnya. Belum beli habis. Udah aku cuci. Ini udah tak lumuri bumbu kayak gitu, tak kasih masako atau roiko juga kayak gitu. Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu jadi ipar apa ya. Aku juga ipar ya. Aku katanya bude kata ipar. Ipar itu menjengkelkan ya. Masa sih kayak gitu. Aku biasa aja sih sama ipar-ipar aku kayak itu bebas kayak gitu. Mau di rumah ada ibu aku tuh, ibuku yang bagian masak kayak gitu. Udah masak, makan bareng kayak gitu. Mau tidur ya tidur, mau apa aja kan ada yang bantuin ya. Kalau nggak ada yang bantuin kayak gitu ya dikerjakan bareng-bareng kayak gitu. Ya cuman sekali aja sih kadang-kadang adikku wes kabeh wedok-wedok meneng, adikku yang cuci piring kayak gitu, adikku laki-laki, tapi nggak setiap momen kayak gitu, nggak, cuman nggak tahu tuh kayaknya pas apa ya lagi capek semuanya capek kayak gitu, adik-adikku capek semuanya, ibuku masak kayak gitu, pokoknya ibuku bagian masak enak kayak gitu, jadi familiar banget kayak gitu, aku suka kayak gitu. Kadang-kadang aku jengah banget sih sama keluarga ini, kok kayaknya aku nggak bilangnya tuh otoriter apa gimana kayak gitu, aneh bin ajaib, tapi ya udahlah aku harus tough kayak gitu. Katanya aku dulu kalau curhat ke pak suami, itu adikmu kok aneh sih kayak gitu. Adikmu kok aneh banget sih kayak gitu, kok sama orang tua kayak gitu sih kayak gitu. Aku mending gak usah boso timbangannya koyo ngono, aku kayak gitu. Ya kayak ibuku, adikku apa mau nyalahin ibu lagi, kamu yang jodohin ibu, mau ada apa lagi kayak gitu kan. Adik aku tuh banyak sih sebenarnya yang ke rumah kayak gitu, bahkan temen aku aja jadi pacarnya. Aku jengkel sekali, temanku kok direbut sih kayak gitu. Aku itu temen aku loh, tapi alhamdulillah sekarang itu hubungannya masih baik kayak gitu, nggak ada masalah kayak gitu loh, santai aja bro. Tapi kalau Niko jadi ipar aku sih, aku ya sama aja kayak gitu, nggak tahu aku kayak gitu loh, nggak tahu aku kayak apa, masa aku sewenang-wenang, paling masa aku mau utang sembarangan, ya juga enggak lah. Bapak aku tuh kayak gitu sih, lupa sama anaknya kalau sudah nikah. Mana. Ini. Lebar kan? Kayak gitu. Adik iparku maut adalah maut. Itu aku belum nonton. Aku mau nonton, belum ada waktu. Lagian ngapain juga ya kalau aku sudah, mungkin kalau aku punya waktu banyak kayak gitu, aku melihat variasi lain kayak gitu. Masalah lain dalam keluarga itu kan macem-macem kayak gitu. Kalau aku masalahnya kok aneh kayak gitu. Aku sering kayak gitu. Temanku tuh juga perempuan sendiri, tapi kok rajin ya bersih-bersih kayak gitu. Aku biarin aja, aku kok aneh. Ya sudah, namanya aku biarin aja, aku nggak terlalu masalahin kayak gitu. Aku ya wis bapak arek gak pepek ngono. Wis ya, aja enak loh, digoreng kayak gitu apa dipanggang. Aku mau tambahin kecap, tapi kalau sudah digoreng nggak bisa kriuk kayak gitu. Nggak tahu nih mau, pokoknya aku bumbu dasar aja dulu. Nanti mau dibuat apa kan enak, tinggal mau variasi bumbu merah, bumbu kuning, bumbu kecap kayak gitu. Iya, masuk kulkas. Udah gelap. Sarapan kedua jam 10 aku sarapan lagi, tadi cuman telur ceplok sama kecap, kemudian aku beli nasi kerawu, aku makan lagi kayak gitu, enak, ada daging ini, daging pakai daging sapi. Aku kalau ayam suka daging sapi ya, sama saja sih pokoknya suwir-suwir kayak gini loh. Ya tenaga lagi kan untuk itu, untuk apa? Cuci kayak itu, nyuci laundry kayak gitu. Kok mudah lapar ya?
Aku tuh akeh cuciannya kayak gitu. Padahal pakai mesin ya. Energi juga ya mikir itu kayak gitu ya. Ya udahlah, nggak tahu aku jalani aja. Kalau sampai 1.000 aku masih terus. Untuk piro sih? Soalnya ada yang dari TKI Hong Kong itu 2.000 subscribe gitu ya. Nggak lanjut loh. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan akun bodong deh. Ya udahlah, aku ngapain juga. Aku mikir kayak gitu. Yang penting masih ada kamera, aku on terus kayak gitu. Insya Allah ya. Pas suami aku sih nggak bolehin aku. Takut capek ya. Takut uangnya sedikit. Kayaknya ngemis kemana lagi kayak gitu loh. Kayak gitu. Yang bermasalah tuh siapa sih sebenarnya? Aku tuh awakmu kepin kawin mana? Aku mau kayak gitu ke adik aku tuh. Kok istrinya pisah gitu loh. Istrinya di Jember, adikku di Probolinggo kayak gitu. Udah malas kayak apa ya, masih kerja sih kayak gitu. Ndak ndi-ndiyo. Ndak ndi-ndiyo. Ya apa merasa semuanya bukan pasangannya semuanya kayak gitu aku. Ya wis nek kono kongkon siji cerai-cerai kabeh, nek awakmu ya wis kerja siji kerja kabeh ngono ae wis. Itu. Pakai mesin sih, tapi aku kenapa lapar terus ya? Padahal nggak hamil loh. Aku itu ya makan lagi kan. Soalnya aku takutnya apa ya? Emosi jiwa. Nggak tahu ya. Aku tadi ya, dikasih uang kayak gitu. Ya udah, tak ambil kayak gitu aku. Terus aku mau beli dandang kayak gitu. Hah? Aku loh, ya apa sih aku dandang itu loh cuman satu aku dandang mulai dari nikah tahun 2000 sampai sekarang aku punya dandang itu cuman satu loh. Aku tadi kan dikasihkan 500 tambahan kayak gitu loh. Aku mau beli dandang. Ngapain beli dandang? Itu aku iki ya aku nek dicepakno oma dhek koyo ngene kok rasane aku diduain kayaknya lo ya, pasti aku diduain. Rasanya itu loh. Kalau aku dikasih rumah, tapi kayaknya kalau komitmennya gak kuat lo ya. Kok ngono tuh duit 500 kayak aku dikasih belanja ya alhamdulillah bersyukur tuh dandang gak oleh. Dandangku rusak kayak gitu loh. Karena sering kan itu tapi tebel, bawahnya tuh sampai tebel enak tapi kalau gosong itu kayak dipanggang itu nasi kayak gitu loh. Tapi Pak suami wis gak usah. Ya udah aku nurut aja sekarang. Pokoknya aku full ngurusi makan kayak gitu aku. Aku anak pertama, Pak suami anak pertama. Jadi aku kalau adik ipar aku yang dari adiknya itu baik banget kayak gitu. Baiklah anaknya anak cuma satu, beda-beda ya. Anak cuma satu, Niken itu anak tunggal. Aku di lomba paling kolokan Niken itu anak tunggal, Lucy itu anak sendiri, aku nggak tahu terakhir juga cewek sendiri. Mbak Wiwin itu anak terakhir perempuan, Mbak Narsi itu anak terakhir perempuan. Yang aku kenal tuh Mbak Heni itu anak tunggal kayaknya. Teman-teman aku kenal aja sih kayak gitu, nggak masalah sih. Yang penting katanya ibuku uang. Aku nggak pernah tuh sama ibu aku, kecuali paling banyak aku minta 500. Itu udah banyak dulu. Zaman dulu tuh cuman berapa ya uang saku, murah dulu itu dibanding sekarang loh ya. Tapi sebenarnya nggak tahu aku kalau adikku semua kuliah, terus adik ibu aku sepantaran kuliah kayak gitu ya. Ya bagi-bagi sama modal bertani. Ibuku kan nggak berdagang, berdagangnya udah berhenti waktu itu sudah berhenti, udah jadi kepala desa itu kayak gitu kan. Udah diniatin kan, bapakku udah jadi 2 kali ya itu. Yang ketiga kalinya bapakku nyalon lagi terus jadi. Aduh kayak ngono aku wis kerja biasa kayak gitu, nggak publik, jurusan publik itu berat banget kayak gitu. Kalau kamu aduh tadi bojoku ngomong ngono, guyon Mas tak gitu. Guyon kayak ngono, aku paten kelek dik kene. Ngridit kan. Kalau gitu aku minta kerjaan ya kayak gitu loh.
apa aja, yang penting halal. Bukan aku lagi nyuci sih. Tapi gak hujan, pokoknya gak hujan. Berarak-arak tuh. Udah penuh, selesai semuanya. Iya, oh, penuh kan? Sudah tugasannya pas duhur aku selesai nyuci kayak gitu. Tinggal aku mau siap-siap on the way sekolah jemput anak aku kayak gitu aja. Coba aku gak diganggu sama pelacur-pelacur kayak gitu ya, mungkin aku nggak udah secara ekonomi kayak gitu, terus secara mau mendidik anak aku, terus aku bermedsos kayak gitu. Aduh, ya udahlah sedapatnya. Aku sudah mandi, aku mau siap-siap jemput anakku. Sekarang sudah jam 12:04 ya, setengah 1 aku sudah mandi. Udah bersih semuanya, rumah ya lumayan lah. Kayak gitu aja setiap hari aku kayak gitu. Makanya aku mau berjuang bersama, tapi ya jangan kayak bapak aku. Aku trauma banget kayak gitu loh. Ya trauma sekali, aku lupa sekali dengan yang kayak bapak ini beban kayak itu loh. Kayak bapak ini beban kayak gitu dari pihak keluarga ibu aku, dari keluarga bapak aku sendiri kayak gitu. Ya Allah, kenapa aku nggak di Probolinggo ya Allah, cuman satu orang bapak ini aja sulit banget kayak gitu loh. Aku harus pulang terus kayak gitu. Kadang aku nggak pulang, bapak aku yang kesini kayak gitu. Adik aku, bapak aku tak suruh di kota kayak gitu. Bapak kalau makan di Nino aja kayak gitu, balik-balik kayak gitu di kota. Adik kan di kota, adikku tak suruh di Probolinggo, yang di desa tuh nggak mau. Anak-anak sekolahnya mbak gimana? Oh ya wes, arek-arek sekolah kayak gitu. Iri-irian sama yang merantau ya, kayak gitu loh. Aku mau apa kayak gitu. Ya wes tak utung, bapak aku masih di sini, pernah di sini kayak gitu. Pas sakit itu aku merawat sebisanya, tapi aku sempat marah kayak gitu. Kenapa bapak ini menikah kayak gitu loh. Oh ada Nino di kota kayak gitu. Capek ya udah, kan ada yang disuruh. Kan pegawainya tuh sudah lumayan lah, punya sepeda motor sendiri. Pak ininya diapain, kan tinggal nyuruh kayak gitu loh. Anaknya sudah kerja semua, malah menikah balak-balik. Aku kan jadi trauma banget kayak gitu loh. Trauma sekali kayak gitu loh. Itu kayak gitu tuh ya Allah, kayak pujuk, kayak adik emane. Sebenarnya di depan aku baik, tapi kadang-kadang aku kan batin ya, kadang aku cerita ke ibu aku, Bu adik mas saya tuh kayak gini kayak gitu. Bahkan mau sempat Pak Likku tuh gak punya jodoh ya, lama mau dijodohin kayak gitu, mau wah apa banyak tuh ya ibu. Pak Wiwi itu juga, Mbak Erni belum punya jodoh, nggak ada Li, kamu Li kayak gitu. Itu ada Pak Liku, ya nggak apa-apa Pak Likmu, nggak Pak, suka merongrong. Nanti aku nggak enak sama Mbak Erni kayak gitu. Aku kayak gini aja, semoga apa ya, nanti kalau di merongrong ibu aku lagi gimana, minta rumah lagi kayak gitu. Aku terus gimana, nanti aku sama Mbak Erninya hubungannya malah jaraknya malah berjarak kayak gitu, gak jadi teman lagi kayak gitu loh. Teman kerja dulu Pak Wiwi yang Mbak Erni kenapa nggak nikah kayak gitu, mana Pak pasangannya. Anak sepanjang kayak gitu. Aku kalau misal marahan kayak gitu, aku mau ke Mbak Erni loh sepanjang. Kayak gitu semuanya itu ada apa ya, kayak gitu. Aku banyak teman aku di sepanjang itu, Mbak Erni, Mbak Sopo lagi ya, lali aku. Teman kerja dulu. Suka merorong orang tua kan ya, orang tuanya sendiri nggak apa-apa ya, kalau orang tua orang lain kayak gitu loh. Ya Allah, kalau perempuan sih biasa sebenarnya ya, kalau dikasih mertua kayak gitu. Tapi herannya tuh
takut kayak gitu, takut didiktator kok. Ini ya, ini ya, ini ya, ini ya. Kadang-kadang kayak gitu kan, kayak gitu. Kalau udah dikasih ya udah, yang penting anaknya adem ayam ketora harjo ya wes didelok ae toko ado wes kan. Enggak usah intervensi. Biasanya kayak gitu, intervensi. Biasanya mertua yang punya kadang-kadang loh ya, kadang terlalu intervensi urusan anak kayak gitu. Kalau dikasih ya sudah kasih aja, pokoknya jangan sampai dihabiskan kayak gitu. Kalau bisa tambah rumah lagi. Atau kelihatan kan dari perkembangannya anaknya sekolah di mana, awas berhutang kayak gitu. Jangan sampai berhutang kalau sudah dikasih rumah, kendaraan, kayak gitu loh. Hutang itu jahat. Enak. Ampun. Cepet-cepetan. Mau. Ayo cepat. Apa kari dah? Siki Polde. Zaman aku di situ ya, tapi yang keju ya. Sik cari dulu sih. Kita tuh oh no. Aku suka. Ada banyak sih. Aduh, enak sekali ini es krimnya. Mal, ini mal. Barang kalir mal enak yo. Ini gak boleh jajan. Mau yang mana kamu? IC ini ada juga. Telur, ambil ya. Air. Yang mana ya? Oh, enggak suka. Telur asin suka enggak? Enggak. Ini telur asin matang. 6.000. Pilih. Super Kentucky. Pilih tepung bumbu serbaguna aja wis. Ya, tepung serbaguna. Yang spicy aja ya, Mak. Besok anakku ahli belanja ya. Ya sayang. Besok anakku ahli belanja ya. Ya, tukang belanja besok ya. Aku buang sampah dulu, sampahnya tak gantung. Dulu kan jemput. Uncuk malah. Ini dayung salami seger mal. Kucingnya mama.
Dek, ini udah diperbaiki, Dek. Mal. Mal, mau naik sepeda, Mal? Mau naik sepeda? Ini lumayan ini aku beli di Giant. Di rumah belanja sebentar sama anak aku kayak gitu. Ini tadi aku beli nih bolu gula merah kayak gini. Ini lucu ya, lucu banget. Ini putu ayu ini tapi nggak ada kelapanya. Bolu kukus ini istilahnya kayak gitu. Ini sarang semut. Pakai gula merah juga sarang semut ini. Kayak bikang Ambon. Aku suka bikang Ambon tuh kayak pakai tape. Prol tape kayak gitu. Terus ada juga bingkal. Bingka itu enak sama kayak lumpur tapi besar gitu loh. Bika apa tuh ya? Lupa aku. Bika Kalimantan kayaknya. Yang bentuknya kayak klaver kayak gitu. Keriting, kartu keriting kayak gitu. Kue ini kalau ini kue pisang. Ini dipanggang tapi kue pisang tuh ada yang dipanggang, ada yang dikukus. Kalau ini dipanggang. Udah, aku mau makan ini aja, satu sudah dimakan anak aku, tinggal 3. Tinggal 3. Aku mau istirahat siang dulu. Ya nggak tidur sih, ya paling nggak istirahat dulu kayak gitu. Ya nanti kayak biasanya nyiapin makan kayak gitu. Tadi udah laundry kayak gitu. Sekarang aku mau istirahat makan pisang. Ini kue pisang enak banget. Aku diajari temenku, kok sulit banget ya? Aku sulit banget pakai loyang satu. Pokoknya loyang bukaan kayak gitu. Loyangnya bukaan, harus bukaan. Kenapa ya? Kayaknya ini cake biasa. Aku lihat di media sosial tuh bagaimana membuat kue tuh dengan mudah kayak gitu loh. Senang sih aku tapi nggak sempat nyobanya. Aku beli aja ini cuman tadi 21.000 segini. Dimakan anakku satu. Udah makan kuenya. Udah tak belikan lo ya. Satu kantong pack holiday. Pack hangout. Tak pikir pack holiday. Enak ya kentangnya. Iya. Ini kemudian ini Sasa serbaguna yang hot tapi hot spicy. Terus ini sedap goreng sama ini serbaguna semuanya kayak ini. Ini telur asin aku suka. Terus ini juga telur udah aku beli ini telur negeri. Ya bukan telur apa ini, horn. Ini sama pilis. Aku cuman sedikit aja soalnya asin. Aku nggak suka. Aku tuh kalau makan ini telur asin itu sama nasi. Beda-beda ya. Asin. Aku suka sekali ini. Masir kayak gitu loh. Ada telur asin Brebes, ini telur asin matang, rasa bawang putih, telur asin bakar juga ada. Aku suka ini. Masir banget itu. Kayak telur asin Brebes. Ini temen aku bisa loh ya. Temen aku kerja kayak gitu. Dia usaha ini. Anak ITAT. ITAT, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Ya, Aditama ITAT TS. Ya, Aditama Surabaya. Di sana Aryani itu ITAT, Denny ITAT. Terus kayaknya Novi, terus Evi itu ITS. Banyak sih temen aku. Rini statistik. Terus Rini juga Sidoarjo, Rini juga Sri juga di pabrik perhiasan kayak gitu ITS kayak gitu. Lucu, seneng aku kalau bekerja itu, seneng, banyak temennya, seneng sekali aku. Enak, awet muda, temennya anak muda semuanya kayak Karang Taruna kayak gitu loh. Ada yang tua juga ada, ya, saling menghormati lah. Meskipun aku nggak melihat latar belakang apapun,
Ya kan kelihatan sih sebenarnya gayanya ya. Gayanya kan kelihatan, stylenya kan kelihatan. Oh itu kayak gitu. Sebenarnya aku nggak harus sekolah S1 harus punya style kayak gitu. SMA aja sudah kayak gitu. Gayanya itu suka beli baju kayak gitu. Beli baju sendiri aku berani SMA itu loh kayak gitu. Di King biasanya. Kayak gitu aja ya hari ini. Ngapain lagi udah kayak gitu. Enak masir kan. Di Indomaret adanya. Nggak tahu aku di Probolinggo nggak tahu ada nggak. Brebes itu ya enak juga. Karena ini penjualan di Indomaret ya biasanya di mana-mana ada kayak gitu loh. Enak masir aku suka sekali. Ini pilusnya aku pakai kayak gini aja di sini aja kayak gini. Selera Nusantara pilus. Ini ya yang tadi udah beku kayak gini aja sih ya kayak gini aja ya. Ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh, amin. Kemudian keluarga yang damai kayak gitu dan bisa menikmati hidup. Tepung bumbunya ini serbaguna kayak biasanya ya tinggal dioles-oles kayak gini aja. Besar sekali ini, lebar-lebar. Udah kayak gini aja. Ini bekas bumbu ya, bekas bumbu ini jadi merah. Bekas bumbu itu merah itu chicken. Selesai sudah, ini spicy.